Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati Profesor Insinyur Muhtasar, Master of Engineering, Doctor of Philosophy, yang kami hormati Ketua The Ghazali Project Indonesia, The Ghazali Project Chapter Indonesia, Dr. Lisa Listiana, serta semua jajaran pengurus The Ghazali Project Indonesia dan hadirin yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua yang sampai hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan. Sampai saat ini sehingga pada sore ini kita dapat berkumpul bersama secara online melalui webinar yang diselenggarakan oleh The Ghazali Project Indonesia. Tak lupa salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan pada junjungan kita Nabi besar Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Rasulullah adalah Nabi yang membawa kita dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Dan kita umatnya semoga selalu mendapatkan syafaat darinya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara kajian kita pada sore hari ini dengan pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran, surat An-Nur ayat 35, yang akan dilantunkan oleh Ustadz Ahmad Zulkarnain. Kepada Ustadz Ahmad Zulkarnain, kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Jazakallah khair kepada Ustadz Ahmad Zulkarnain. Semoga lantunan ayat suci ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Selanjutnya, mari kita sedikit kata sambutan dari Dr. Lisa Listiana selaku Ketua The Ghazali Project Chapter Indonesia. Kepada Dr. Lisa Listiana, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sori sotri wa yasili amri waludata milisan yafqahu qawli. Alhamdulillah. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan ya, teman-teman. Kita bisa bersilaturahim online di Zoom hari ini dan jazakallah khair untuk Prof. Muhtasor yang sudah berkenan meluangkan waktu di sela-sela kesibukan beliau untuk berbagi ilmu kepada kita pada sore hari ini terkait dengan topik
yang sangat penting ya, karena energi itu hari ini jadi salah satu kebutuhan dasar kita gitu ya. Jadi mungkin sedikit perkenalan ya, saya izin share screen untuk websitenya, apa, IG-nya The Ghazali Project. Mungkin untuk teman-teman yang baru pertama kali join di webinar kita, kita itu sebenarnya eh, ini teman-teman komunitas gitu ya, yang satu komunitas yang kita waktu itu awalnya di Oktober 2021. Jadi mungkin 2,5 tahun yang lalu waktu itu sebenarnya diinisiasi oleh Prof. Asad Zaman. Beliau mungkin kalau teman-teman yang di ekonomi Islam familiar gitu ya, salah satu eh, scholar juga di ekonomi Islam gitu, dan beliau waktu itu menginisiasi, intinya sih bagaimana sih sebenarnya kita bisa mencoba mengimplementasikan perspektif Islam begitu ya dalam segala hal dan keilmuan kita gitu. Dan karena background beliau ekonomi, jadi memang kajian-kajian kita khususnya yang di chapter Indonesia lebih banyak kaitan ekonomi gitu ya, irisannya gitu. Jadi ini teman-teman yang belum follow mungkin bisa mampir ke IG-nya kita gitu ya. Jadi kita ada 9 jam sesi kelas. Ini sebenarnya sesi yang waktu itu pernah di-deliver oleh Prof. Azad Zaman. Ini sangat recommended untuk disimak ya, teman-teman yang mungkin baru atau belum berkesempatan menyimak mungkin bisa coba disimak gitu, terkait dengan gimana sih kita perspektif eh, jadi muslim itu mustinya gitu ya. Dan di sini beliau menjelaskan terkait dengan The Ghazali Project-nya gitu, dan mungkin untuk teman-teman khususnya yang dari background ekonomi Islam juga bisa ikut baca ya. Ini alhamdulillah bukunya sudah diterjemahkan. Ini sebenarnya adalah buku dari Prof. Asad, lalu dalam bahasa Inggris waktu itu, terus kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan alhamdulillah sudah diterbitkan oleh Gramedia gitu ya. Jadi teman-teman yang mungkin punya concern bagaimana sih kita coba mengimplementasikan perspektif Islam gitu ya dalam segala hal gitu, khususnya dalam ekonomi, bisa coba baca buku ini. Dan sore hari ini kita akan coba belajar gitu ya dari Prof. Muhtasor, kalau dari perspektif, kalau dalam atau kaitannya sama energi itu gimana gitu ya. Karena beberapa belakangan ini mungkin teman-teman baru juga ya sempat rame juga wacana terkait dengan pengelolaan energi itu dikasih ke ormas gitu ya. Itu sebenarnya lebih align nggak sih kalau sama perspektif Islam gitu ya? Gimana sebenarnya pengelolaan energi yang lebih adil gitu. Jadi mari kita simak bersama. Semoga bermanfaat teman-teman. Saya kembalikan ke Mbak Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Dr. Lisa Listiana atas sedikit sambutannya. Kita juga sekaligus mereminder bahwa acara ini juga sekaligus untuk merayakan Hari Lingkungan Hidup ya, Mbak Lisa ya. Semoga juga ini pengingat kita bahwa memang kita harus concern terhadap lingkungan. So, tanpa berpanjang kalam, langsung saja kita langsung masuk pada acara inti hari ini, yaitu webinar The Ghazali Project Indonesia dengan tema pengelolaan energi dalam perspektif Islam. Kepada Profesor Insinyur Mukhtasar, Master of Engineering, Doctor of Philosophy, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan sore ini bisa bertemu dengan kawan-kawan dari The Ghazali Project Indonesia. Terima kasih kepada Ketua The Ghazali Project Indonesia, Dr. Lisa Listiana, dan juga Mbak Putri, dan seluruh kawan-kawan. Saya mohon maaf sekali lagi, ini ya, video saya nggak tampak. Ini kurang energi kayaknya. Laptopnya kurang energi, nggak bisa tampak ini. Ya, saya untuk men-skip itu, saya mau share langsung saja PPT saya, supaya teralihkan perhatiannya dari video ke PPT ya. Kawan-kawan sekalian, untuk menyingkat waktu dalam diskusi kita hari ini, saya sampaikan ini ada
materi yang tadi saya siapkan sebentar, pengelolaan energi dalam perspektif Islam ya. Tapi saya tahu diri posisi saya ya. Saya bukan hujatul Islam seperti Imam Al-Ghazali. Jadi kalau perspektif Islam ini kita semuanya sedang belajar. Saya lebih sebagai pembelajar. Saya ini pembelajar, eh, mahasiswa, santri yang terus belajar dan sekaligus kita mempraktekkan, ya, mempraktekkan. Nah, praktek kita ini berarti eh, kita sebagai seorang Muslim. Maka saya izinkan saya eh, ingin mempelajari ini dalam konteks pandangan saya ya, pandangan seorang Muslim tentang pengelolaan energi dan juga relevansinya di Indonesia ini. Jadi nanti ada bagaimana Islam kira-kira yang kita pahami ini mengajarkan nilai-nilai yang terkait dengan eh, pengelolaan hal-hal yang bersifat melingkupi kebutuhan publik ya, termasuk di dalamnya adalah energi. Nah, konteks begitu kita bicara pengelolaan yang seperti itu kita bicara tentang negara. Dan ketika kita berada di Indonesia, maka penting untuk relevansinya di Indonesia kita bahas. Nah, dan sekali lagi ini lebih pada pengalaman pribadi saya dan ingin kita share kepada kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan menambah perspektif kita. Bagaimana kalau nilai-nilai Islam itu dirumuskan dalam satu kodifikasi dan kemudian dipraktekkan dalam pengelolaan negara seperti di Indonesia. Jadi para pendahulu bangsa dulu, pendiri bangsa dulu, itu mereka tersibghoh pikirannya dengan nilai-nilai Islam. Lalu mereka memperjuangkan berdirinya sebuah negara namanya Indonesia dan merumuskan pikiran-pikirannya dengan sibghoh nilai-nilai Islam itu di dalam tata kelola bernegara, termasuk di dalamnya tentang perekonomian negara dan lanjutannya salah satu sub dalam perekonomian negara pengelolaan energi, gitu ya. Nah, kawan-kawan sekalian, eh, jadi ini background saya kenapa saya mengatakan saya ini praktisi ya. Memang saya sekarang eh, terlibat di Dewan Wilayah Syarikat Islam Jawa Timur dan Syarikat Islam itu salah satu ormas yang dulu awal-awal Indonesia merdeka, sebelum Indonesia merdeka bahkan menelurkan konsep mengenai Zelbestur tentang kemerdekaan, Cokro Aminoto. Jadi sebelum Soekarno ada, sebelum Muhammadiyah didirikan, NU didirikan, Syarikat Islam dan para tokoh-tokoh sebelumnya telah mencita-citakan kemerdekaan dan pandangan sebagai bagian dari terjemahan pemikiran beliau-beliau itu terhadap nilai-nilai Islam, ya, dan termasuk di bidang ekonomi khususnya. Maka kita mengenal sebelum syarikat Islam ada syarikat dagang Islam. Jadi ekonomi ini eh, salah satu yang diperjuangkan waktu itu ya, pertama-tama. Kemudian saya sebagai seorang pendidik ya, sebagai seorang guru di kampus sama dengan Mbak Lisa juga terus belajar ya, termasuk belajar tentang energi, belajar tentang nilai-nilai Islam. Apalagi kita sebagai seorang Muslim belajar itu. Kemudian pengalaman saya juga di eh, Kementerian apa istilahnya lingkungan hidup dan kehutanan. Saya di panel pakar di sana, juga panen pakar di kali yang terkait dengan energi di PLN. Saya masih sering eh, bersama kawan-kawan PLN atau juga sebagai narasumber di KPK atau di beberapa tempat. Termasuk saya punya pengalaman terkait dengan energi dari yang disebut dengan Dewan Energi Nasional ya 2009-2014. Juga kemudian di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai tim dalam percepatan energi terbarukan dan konversi apa namanya minyak menjadi gas waktu itu. Atau juga saya pernah bekerja di salah satu perusahaan energi yang besar di Indonesia namanya Pertamina. Saya penasehat dari Pak Dirut
Waktu itu tahun 2015-2016 dan juga di MRT salah satunya yang kita programkan di MRT waktu saya jadi komisaris adalah bagaimana memanfaatkan depo-depo itu untuk sebagai sarana pembangkitan energi surya ya, energi terbarukan. Jadi itu beberapa pengalaman dan dari sana kita ingin merefleksikan dengan permintaannya kawan-kawan bagaimana perspektif Islam itu yang kita pahami itu dalam pengelolaan energi dan bagaimana relevansinya di Indonesia ya. Jadi ini adalah pandangan kita bukan merepresentasikan institusi-institusi tadi. Jadi kalau kita bicara nilai-nilai Islam ini dan juga nilai-nilai keindonesiaan ini penting sekali apalagi kalau tema kita ini kan kalau kata kuncinya kan ada perspektif Islam kita sebagai seorang Muslim, ada kata kunci tentang pengelolaan energi, dan ada kata kunci Indonesia. Pertama-tama saya mau mengajak kawan-kawan sekalian untuk membaca ayat ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa. Ya, dalam surat An-Nisa itu ayat yang ke-58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha sesungguhnya Allah ya'murukum memerintahkan kepada kalian antu adul amanati ila ahliha agar memberikan amanat ini kepada pemiliknya, pada ahlinya. Wa idza hakamtum bainan nas dan ketika engkau menghukumi atau mengelola, menghukumi, membuat kebijakan, membuat keputusan di antara manusia, antahkumu bil adl. Dan hendaklah menghukumi dengan cara yang adil. Saya kira nilai-nilai yang seperti ini mendasari semua prinsip pengelolaan, termasuk pengelolaan negara. Di dalamnya ada pengelolaan ekonomi, pengelolaan energi. Ya, jadi bagaimana kita bisa memberikan siapa yang punya hak itu, ya, memberikan hak kepada yang punya hak, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Berikanlah kepada setiap yang punya hak itu hak mereka. Maka mereka yang punya hak termasuk punya hak mengenai energi itu harus disampaikan kepada mereka. Nah, kalau dalam konteks di Indonesia ya, itu ada undang-undang energi. Undang-undang energi itu adalah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007. Maka ada satu pasal di sana bahwa setiap orang berhak mendapatkan energi. Itu bunyinya. Ya, di dalam pasal undang-undang itu ada bunyi seperti itu. Jadi kalau kita misalnya belajar dari ayat ini, kemudian ada pasal undang-undang, sebenarnya dasar kita bekerja itu sudah tersedia. Hanya bagaimana kemudian kita mengadvokasi ini. Bagi kita yang berada di ranah masyarakat sipil seperti kita, atau di akademisi seperti kita, atau di masyarakat sipil, atau bagi mereka yang bekerja di dunia publik sebagai anggota DPR atau sebagai pekerja di kementerian, mereka yang berhak dan berkewajiban sekaligus untuk membuat kebijakan supaya setiap orang memiliki akses terhadap energi ini secara cukup. Demikian juga mereka yang bekerja di dunia usaha seperti Pertamina, PLN, atau perusahaan-perusahaan itu bisa kemudian berperan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala agar bisa memberikan mereka yang punya hak itu hak mereka. Sekarang kita lihat di Indonesia. Di Indonesia ini kesenjangan energi itu mencolok sekali, ya, mencolok sekali. Misalnya kawan-kawan kalau kita di Jakarta itu hampir-hampir kita kalau malam hari tidak bisa mendapatkan tempat yang kita terhindar dari cahaya, ya kan? Di mana-mana terang, gitu ya. Jadi tidak bisa sembunyi dalam kegelapan karena terang benderang. Sementara di saudara-saudara kita yang berada di tempat yang jauh, mereka tidak punya akses terhadap listrik seperti itu, ya kan? Listrik dari PLN nggak tersedia, lalu mereka membeli bahan bakar juga sulit di pulau-pulau itu.
Ya, listrik tidak tersedia, demikian juga internet. Kalau nge-zoom kayak gini mereka belum tentu bisa ikut. Ya. Lalu kalau ujian masuk perguruan tinggi mau ke UI, ITB, ITS, UGM, soalnya sama ujiannya. Ya kan? Soalnya sama, tapi fasilitas infrastrukturnya berbeda gitu, termasuk energi. Nah, ini yang saya kira satu ya, nilai-nilai kita yang kita pelajari sehingga saya melihat sebenarnya antara nilai-nilai Islam dalam konteks untuk pengelolaan bernegara dan dalam berekonomi, dalam pengelolaan energi itu sudah inline ya sebenarnya dengan nilai-nilai yang menjadi dasar kita bernegara ya atau eh, ini nilai Pancasila ini ya mulai ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu semuanya istilah-istilah ini disusun oleh orang-orang yang mengerti, memahami nilai-nilai, terutama adalah tokoh-tokoh Muslim. Maka kosakata yang ada di sini itu sebagian besarnya diambil dari kosakata umat Islam ataupun dari Al-Qur'an, ya kan? Ya, ketuhanan yang maha esa. Kemudian kemanusiaan, manusia, adil, beradab, itu kosakata kita semua. Persatuan, ya, kerakyatan, hikmat, gitu kan? Permusyawaratan, keadilan. Kemudian ini semuanya adalah nilai-nilai yang kita ambil, yang diambil oleh para ulama kita dari nilai-nilai Islam kemudian diinterpretasikan dalam konteks berbangsa dan bernegara. Nanti dalam pengelolaan eh, energi itu dasar-dasarnya seperti itu. Ya, coba kita lihat misalnya eh, salah satu diskusi misalnya adalah Pancasila sebagai warisan Islam. Kalau kita lihat misalnya nilai-nilai yang ada di dalam eh, agama kita ya dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila itu sudah inline, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemudian syuro, kemudian keadilan sosial. Nah, saya lanjutkan sedikit. Khusus mengenai energi misalnya, ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, manusia itu berserikat dalam 3 hal, yaitu air, padang rumput, dan api. Ya, kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud. Jadi 3 hal ini, air, energi, dan pangan ini memang kebutuhan bersama kita. Maka kemudian kalau kita lihat terjemahannya di dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara kita, kita lihat pasal 33, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ya, jadi termasuk di sini adalah cabang produksi energi. Jadi kalau kawan-kawan kemudian melihat Undang-Undang Dasar 45 yang dulu disusun, itu kan tim intinya ada 3 dan dipimpin oleh 3 tokoh-tokoh besar. Salah satunya misalnya kalau tentang kedaulatan itu Bung Karno. Tapi kalau tentang perekonomian itu ada di tentang perekonomian itu ada tim yang dipimpin oleh Bung Hatta. Dan pasal 33 ini itu letaknya bukan pada bab mengenai ekonomi, bukan. Meskipun tentang ekonomi babnya dalam Undang-Undang Dasar 45 itu bukan eh, tentang ekonomi, ya kan? Eh, tak, jadi eh, kita lebih pada pendekatan sebagai negara kesejahteraan yang ingin kemudian manfaat dari kekayaan alam yang dikelola negara itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi cabang-cabang produksinya termasuk memproduksi listrik, memproduksi BBM, itu termasuk bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Lalu kekayaan alam termasuk minyak dan gas, batu bara, itu juga dikuasai oleh negara. Nah, ini prinsipnya itu seperti itu ya pengelolaannya karena ini berkaitan dengan kepemilikan umum. Lalu kawan-kawan sekalian, kalau kita lihat kita lanjutkan ya, menerjemahkan nilai-nilai tadi
agar lebih implementatif dalam kehidupan kita, saya mau kenalkan pada kawan-kawan sekalian. Itu undang-undang yang sekarang dalam proses revisi. Ya, karena rencana pembangunan jangka panjang itu akan undang-undangnya akan habis tahun depan. Dan sekarang ini pemerintah sedang menyusun rencana pembangunan jangka panjang berikutnya, yaitu 2025 sampai 5 tahun ke depan. Ini 2025 mungkin sampai 2045 ya. Nah, ini dulu rencana pembangunan jangka panjang sejak tahun 2005. Udah lama ini ya, berarti kurang lebih ini 15 tahun berlaku. Saya mau ambil salah satu saja. Bagaimana sebenarnya pengelolaan energi itu menerjemahkan konsep ya nilai-nilai yang Islami lalu dalam dalam undang-undang dasar yang bagus seperti tadi, pasal-pasal yang tadi, lalu ini upaya menerjemahkan di sini ya. Nah, ini kalau tidak ada yang mengawal, kaum muslimin tidak mengawal, kita orang Islam di Indonesia tidak ikut mengawal, bisa bergeser tadi nilai-nilai yang sudah bagus tadi dalam prakteknya. Dan ini contoh saya kira yang cukup bagus rumusannya ya, bahwa ini ada agak terputus ya. Ini saya potong ya supaya jelas saja satu paragraf ini, bahwa energi yang tidak terbarukan itu atau sumber daya yang tidak terbarukan itu termasuk misalnya minyak, batu bara, kemudian pertambangan, emas dan yang lain-lain itu, maka pemanfaatannya harus seefisien mungkin dan menerapkan strategi memperbesar cadangan. Memperbesar cadangan itu maksudnya supaya kita ada eksplorasi pencarian agar menemukan cadangan-cadangan minyak dan gas baru, agar menemukan cadangan-cadangan mineral baru, gitu kan? Bukan hanya menggunakan cadangan yang sudah ada digunakan lalu habis, tapi terus mendapatkan yang baru. Dan itu diarahkan untuk mendukung proses produksi di dalam negeri. Perhatikan, pencarian cadangan itu diarahkan agar diproduksi dalam negeri. Kenapa diproduksi di dalam negeri? Karena ketika kita memproduksi di dalam negeri, maka di sana ada perputaran ekonomi, lalu ada menyerap lapangan kerja, anak-anak kita, adik-adik kita lulusan perguruan tinggi bisa mendapatkan pekerjaan, lalu ada nilai tambah karena barang tadi diolah menjadi barang yang nilai dan harganya lebih tinggi. Dan nilai tadi terjadi di dalam negeri, terjadilah ada namanya pajak dan yang lain-lain, sehingga ekonomi berputar di dalam negeri. Ya, ini penting sekali. Lalu, kawan-kawan sekalian, maka yang seperti ini, konsep yang seperti ini yang kita sebut sebagai energi itu sebagai modal pembangunan. Jadi energi itu bukan komoditas. Ini yang penting ya. Karena ada pihak-pihak, terutama orang-orang yang lebih pada liberal dan kapital, yang orientasinya di sana, menempatkan energi itu sebagai komoditas yang diperjualbelikan semata dalam rangka untuk mendapatkan kekayaan atau dalam rangka untuk mendapatkan rente dari proses yang berjalan di situ, mulai dari industrinya maupun perdagangannya. Ya. Tetapi kita melihatnya energi itu bukan semata-mata komoditas yang diperjualbelikan, tapi energi adalah modal bagi kita semuanya sebagai sebuah bangsa, bahwa di dalam proses menyediakan energi itu bukan saja menghasilkan listrik ataupun BBM, ya. Jadi kalau mengelola energi itu bukan hanya mengajarkan listrik atau BBM, itu iya, itu sebagai sebuah output iya. Tapi outcome-nya diantaranya adalah listrik dan BBM-nya terjadi sehingga bermanfaat pada kegiatan penyediaan barang dan jasa kehidupan umat dan bangsa. Tapi di sisi lain dalam proses menyediakan listrik atau BBM itu di sana menciptakan lapangan kerja, lalu mendorong perekonomian dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dari industri yang dibangun, sehingga sumber daya energi termasuk sumber energi atau energinya itu sendiri. Ya, kita bedakan ya, ada istilah itu energi, ada sumber energi, ada sumber daya energi. Kalau listrik itu energi, tapi kalau masih dalam bentuk batu bara di dalam tanah itu sumber daya energi.
mengubah sumber daya energi menjadi energi adalah satu proses yang panjang. Di dalamnya itu ada penyerapan lapangan kerja dan seterusnya. Sehingga sebenarnya ini adalah sumber kemakmuran dan kesejahteraan umat, kesejahteraan bangsa. Sehingga kalau pengelolaannya tidak benar atau kemudian dikuasai oleh sepihak, sebagian di antara keseluruhan, maka hasilnya bukan sebesar-besar kemakmuran rakyat, tetapi kemudian hanya menjadi komoditas yang akhirnya energinya tersedia, tapi daya jangkau masyarakat untuk mendapatkannya tidak terjadi, dan bahkan hasil atau manfaat dari proses penyediaan itu tidak berada dalam umat dan bangsa. Ini yang saya kira penting, saya garis bawahi di situ, bahwa memperbesar cadangan tadi dan hasilnya itu diarahkan untuk mendukung proses produksi di dalam negeri. Kemudian pemanfaatan ini yang kuning ini, pemanfaatan sumber energi, sumber daya energi yang tidak terbarukan seperti minyak, gas bumi dan gas bumi, terutama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi yang terjangkau di masyarakat di dalam negeri. Ini penting ya. Jadi masyarakat di dalam negeri itu harus mendapatkan kebutuhan energi yang terjangkau. Bukan energi ada tapi tidak terjangkau harganya. Atau energinya ada tapi masyarakat tidak bisa mengaksesnya, gitu ya. Ini yang penting. Nah, ini kalau misalnya tadi dalam hadis Nabi tadi bahwa manusia itu berserikat dalam 3 hal, salah satunya api, mungkin diterjemahkan sekarang para ulama ataupun para pemikir bahwa yang namanya api itu salah satu terjemahan sekarang diantaranya dalam bentuk energi, ya. Nah, maka kata-kata kebutuhan energi yang terjangkau di dalam masyarakat dalam negeri itu menjadi penting. Maka dengan istilah yang ada sekarang ada transisi energi, kalau kawan-kawan mengenal istilah transisi energi, maka ada yang mencoba mendorong. Yang terpenting adalah energinya ganti menjadi energi terbarukan. Kalau perlu harganya dimahalkan dengan alasan ini bersih dan perlu disubsidi sehingga listrik dari waktu ke waktu harganya naik, BBM makin hari makin mahal. Dulu ada bensin, apa dulu istilahnya bensin, hilang ya, bensinnya sudah tidak ada. Itu untuk memahalkan harga diganti dengan pertalite. Ya, sekarang pertalite mau dihapus. Caranya menghapus sama dengan ketika mau menghapus apa dulu premium maaf apa namanya dulu ya, bensin ya. Itu cara menghapusnya itu di SPBU itu menjadi langka, ya kan? Terus akhirnya orang terpaksa memberi yang mahal. Sekarang diarahkan seperti itu dan seterusnya, ya. Nah, tidak apa-apa kalau harganya naik, tapi kalau daya beli masyarakatnya naik, tidak ada masalah. Masalahnya adalah harga energinya disamakan dengan luar negeri, tapi UMR-nya ditekan murah. Itu yang terjadi, ya kan? Di Indonesia ini UMR ditekan murah sebagai daya saing ekonomi. Jadi kalau ngomong UMR itu khas Indonesia, tetapi kalau ngomong energi, pembandingnya selalu luar negeri. Ini tidak fair. Ini tidak fair, ya. Nah, padahal ini kita konsepnya adalah energi itu harus terjangkau. Kemudian energi seperti minyak dan gas itu diarahkan untuk mendukung industri yang berbasis hidrokarbon. Seperti industri apa yang berbasis hidrokarbon itu? Petrokimia, ya. Petrokimia itu kimia dasar sebagai bahan-bahan dasar industri. Kemudian industri pupuk, ya, termasuk di dalam petrokimia ini ada pabrik plastik atau produk-produk turunannya termasuk pipa, ya, dan yang lain-lain, pipa PVC dan yang lain-lain itu. Industri pupuk untuk mendukung sektor pertanian di dalam negeri. Itu arahnya itu, ya. Lalu keluaran dari output itu diarahkan untuk dapat dijadikan sebagai modal kumulatif bangsa dan negara ini. Jadi modal bagi bangsa. Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari kelompok sumber daya alam tersebut diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, ya, dan diinvestasikan pada sektor-sektor lain yang produktif. Nah, sektor lain yang produktif itu apa? Yaitu menciptakan industri baru. Juga untuk upaya
reklamasi, konservasi, dan memperkuat pendanaan dalam pencarian sumber-sumber energi alternatif yang menjadi jembatan dari energi fosil ke energi terbarukan. Nah, ini yang dimaksud dengan transisi energi. Jadi konsep transisi energi tahun 2025 ini sudah ada. Tidak usah nunggu presiden pulang dari Eropa kemarin, terus transisi energi, ngikut-ngikut Eropa baru-baru ini, itu kesiangan. Ya kan? Bangun tidurnya kesiangan. Jadi sebenarnya sejak tahun 2005 amanat itu sudah ada. Tetapi caranya adalah industrinya dibangun. Yaitu apa? Sektor lain yang produktif tadi dibangun. Jadi misalnya kalau bikin energi terbarukan, pabrik turbin yang ada di Bandung itu harusnya diperkuat. Pabrik turbin yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan tempat-tempat ini harus diperkuat. Mereka itu berjuang sendiri. Ya, jarang yang menggunakan dalam negeri sampai mereka ekspor ke Afrika. Itu. Tapi kemudian kita mengabaikan industrinya, lalu kita bersegera ingin mengubah minyak, gas, dan batu bara itu dengan energi terbarukan, industri tidak tersedia, lalu kita impor dari asing. Ketika impor dari asing alat-alatnya itu, industrinya tidak tercipta di sini, akibatnya lapangan kerja adanya di luar, bukan di dalam. Maka anak-anak kita makin sulit untuk dapat pekerjaan, kemudian nilai tambah ekonomi perputarannya tidak di dalam negeri, maka Indonesia itu tidak kaya. Susah itu ya. Pendapatan per kapita kita itu nggak naik-naik. Oleh karena potensi yang besar untuk menaikkan itu dibawa keluar. Umumnya dibawa keluar, dan orang cenderung main jalan pintas dengan cara impor. Lalu mereka menggunakan bendera namanya transisi energi, tetapi kemudian untuk berlindung dari upaya mereka dibukakan pintu impor dan berdagang mencari rente, dan kemudian tidak peduli dengan efek dengan kenaikan harga energi yang menyebabkan daya jangkau masyarakat makin sulit. Dan ekonomi sekarang makin sulit seperti ini, apalagi kalau energi dimahalkan. Ya, ini contoh pengelolaan ya, pengelolaan bahwa kalau kita berserikat di dalam 3 hal, salah satunya adalah masalah energi itu, ini konsep yang penting. Namun sayangnya, kawan-kawan sekalian, ya ini waktu itu ya di rencana pembangunan jangka panjang ini, saya sudah mengusulkan di 2 kali kesempatan. Ketika saya diminta oleh Bappenas itu sedang menyusun rencana pembangunan jangka panjang yang berikutnya ya, setelah 2025. Tetapi saya khawatir konsep yang baik seperti ini tidak ada yang mengawal. Lalu kemudian dihilangkan. Itulah pentingnya masyarakat sipil berpartisipasi mengadvokasi agar nilai-nilai yang kita yakini sebagai seorang muslim dari nilai-nilai Islam lalu diobjektifikasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bentuk undang-undang atau dalam bentuk peraturan presiden, lalu peraturan menteri, sehingga pelaksanaannya itu betul-betul menjadi realisasi. Karena kita seorang muslim itu bukan hanya untuk mengkaji, punya ilmu ya. Karena kalau dalam surat Wal Asri itu, wal asri innal insana lafi khusrin ilal ladina amanu wa amilus sholihat. Jadi orang-orang yang tidak merugi itu di situ disebutkan kriterianya 2. Bukan orang yang berilmu, bukan. Tapi orang yang beriman dan beramal soleh. Orang berilmu itu penting. Dan ilmunya akan meningkatkan keimanan. Dan ilmunya menjaga supaya amal kita menjadi amal yang solid. Tetapi ilmu yang tidak diamalkan justru menjadi beban kita, bahkan juga di akhirat dipertanyakan kalau kita punya ilmu tidak diamalkan. Jadi saya mengajak kepada aktivis-aktivis muslim agar bagaimana ilmu yang ada ini ditransformasi, dibahasakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui objektifikasi agar menjadi kesepakatan berbangsa dan bernegara. Lalu kemudian kita mengadvokasinya supaya ada realisasi di dalam pelaksanaan.
Kalau tidak, mungkin konsepsi yang bagus seperti ini dalam undang-undang, perubahan undang-undang bisa berubah. Dan kemudian berganti, meskipun narasi-narasi besarnya tadi sudah ada landasannya dari para pendiri bangsa bahwa nilai-nilai dasar kita itu sesuai atau sejalan dengan nilai-nilai agama kita, tetapi pada prakteknya itu makin susah kita mendapatkan praktek-praktek yang bisa memastikan agar Indonesia itu makin mandiri, ya, kemandirian bangsa, daya saing nasional, lalu pelayanan publik yang berkeadilan sosial, termasuk dalam bidang energi. Ya, kalau energi itu kalau kita nggak pengelolaannya nggak bagus, tidak mandiri kita sebagai bangsa, bayangkan kawan-kawan pernah dengar berita nggak tempo hari? Malam hari di Bandara Soekarno-Hatta listriknya mati. Pernah dengar berita? Atau tempo hari barusan ini eh, sistem aplikasi di apa bea cukai atau apa dikabarkan mati. Kalau sudah kayak gitu, itu apa yang terjadi? Kalau orang-orang yang punya sensitivitas terhadap intelijen, mereka mengatakan itu berarti ada yang masuk, gitu ya. Ada yang masuk, ada yang masuk lewat di situ, gitu. Nah, ini apakah benar begitu atau tidak perlu investigasi. Tetapi kalau energi tidak dikuasai oleh bangsa sendiri, ya, di samping nilai tambahnya tidak bisa berputar di sini, ketahanan nasional kita terganggu. Jadi kalau perang di Indonesia itu sebenarnya tidak sulit. Kalau listriknya aja dimatikan, ini orang yang datang di Zoom ini sudah bingung, handphonenya nggak bisa nyala. Lalu lampu-lampu di pertigaan pada mati, lalu orang sudah pertigaan-pertigaan di jalan raya macet, orang komplain semua, bertengkar satu dengan yang lain, sudah rusak ini tatanan sosial kita. Jadi energi ini menjadi jantung dari pergerakan kita. Bahkan listrik itu kayaknya menjadi kebutuhan pokok yang lebih pokok daripada beras atau nasi. Orang bisa berpuasa tidak makan nasi, tapi nggak bisa berpuasa dari ngecat handphone. Betul kan? Nah, jadi energi itu sudah kebutuhan pokok sekarang ini. Ini yang saya kira penting, ini harus dikawal kita. Kita harus kawal sama-sama. Sekali lagi ilmu yang ada, itu prinsip-prinsipnya sama semuanya. Tetapi lalu prakteknya di bidang energi ini yang perlu kita kawal. Bagi mereka yang di sektor publik, mengawal supaya rumusan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, kemudian peraturan menteri, itu sesuai ini. Nyatanya yang ada di Indonesia ini banyak peraturan yang ada di bawah bertentangan dengan peraturan di atasnya, ya. Nah, ini yang saya kira menjadi penting bagi kita. Contohnya ini. Nah, ini berita. Adik-adik kawan-kawan ini lihat nih. Ini adalah wilayah kepemilikan tahun 2012 ya. Kenapa 2012? Saya mau menunjukkan dampak dari undang-undang minyak dan gas. Saya mau tanya, ini yang warna merah putih saya kesulitan lihat. Benar ya? Kalian lihat juga apa susah? Nah, lalu dikuasai negara ini maknanya apa? Gitu ya. Dikuasai negara ini maknanya apa? Ada orang memiliki mobil tapi nggak bisa nyetir. Akhirnya tetangganya terus yang pakai mobilnya. Memiliki mobil tapi nggak bisa nyetir. Gitu. Atau ini coba, ini. Mana ini yang merah putih? Ini akibat apa? Akibat apa? Akibat dari undang-undang yang diterbitkan tahun 2001, yaitu Undang-Undang Nomor 22. Dan undang-undang itu, undang-undang minyak dan gas itu, bahkan dalam kalau kita search di internet, itu kalau kita cari namanya undang-undang pesanan asing gitu, salah satunya muncul undang-undang migas. Ya. Undang-undang pesanan asing itu banyak dan salah satunya itu migas kalau di search di internet ya. Nah, itu terjadi tahun 2001. Jangan tanya presidennya siapa, jangan tanya, udah enggak usah tanya, itu dicari sendiri tahu, ya. Lalu karena itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, para aktivis melakukan judicial review. Tapi perjuangan itu berhasil baru 11 tahun kemudian, yaitu 2012.
Artinya kerusakan yang terjadi selama 11 tahun itu udah parah kayak begini. Tetapi anehnya, meskipun Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, pasal-pasal dari undang-undang itu. Namun, sampai dengan sekarang, lebih dari, kalau sekarang 2024, berarti berapa tahun? 12 tahun. Undang-undang yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi itu, revisinya tidak pernah selesai sampai hari ini. Halo? Jadi sudah dibuat salah, bertentangan dengan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 45, berarti nilai-nilai Islam tadi udah jangankan bilang nilai Islam, Undang-Undang Dasar 45 aja sudah bertentangan itu. Gitu ya. Nah, itu dibatalkannya menunggu 11 tahun, pelaksanaan revisinya sekarang berarti sudah lebih dari 12 tahun, lebih lama dari proses membatalkan, revisinya nggak jadi-jadi. DPR dan pemerintah bersepakat untuk mendiamkannya sehingga yang terjadi adalah praktek-praktek status quo. Nah, ini coba bayangin kayak begini ya. Nah, kemudian berikutnya coba coba kalau kita bicara transisi energi hari ini, pengalaman kita yang berharga adalah maka kita harus memitigasi agar nasib industri energi terbarukan dalam transisi energi ini 10 tahun ke depan tidak mengulang keterpurukan industri minyak dalam saat ini. Jangan-jangan nanti kalau transisi energi dengan impor-impor melulu di mana-mana nanti itu bendera merah putihnya juga nggak ada. Artinya yang memanfaatkan proses nilai tambah dari energi dan seterusnya itu bukan adik-adik kita, bukan mahasiswa lulusan-lulusan kita, bukan. Kita hanya menjadi objek untuk menjadi pasar dari di dunia ini. Ini saya kira akses terhadap energi menjadi barang langka makin hari, maksudnya barang langka itu barang mewah, makin jadi barang mewah karena makin mahal ya. Saya mau cantumkan ini sebagai refleksi kita semuanya. Apakah suaranya terdengar? Belum, suaranya belum kedengeran, Prof. Oke. Saya. Sudah terdengar? Ya, sudah. Sekarang terdengar. Tuan-tuan, sungguh besar nama kongres ini, Kongres Nasional. Nama ini, perkataan nasional tidaklah sekali-kali menunjukkan keangkuhan kaum SI atau menunjukkan tajamnya pikiran dan luasnya pemandangan pemimpin-pemimpin kongres, tetapi semata-mata hanyalah menunjukkan salah satu daripada maksud pergerakan SI, yaitu akan menaik tangganya kebangsaan. Dan di dalam kongres ini akan kita bicarakan yaitu usaha pertama-tama buat membantu supaya Hindia lekas pemerintahan Zelbesur, atau supaya sedikitnya penduduk Bumi Putra lekas diberi hak akan turut bicara dalam perkara pemerintahan. Orang semakin lama semakin merasakan bahwa tidak pantas lagi Hindia diperintah oleh negeri Belanda, bagaikan tuan tanah yang menguasai tanah-tanahnya, tidak pada tempatnya menganggap Hindia sebagai seekor sapi perah yang hanya diberi makan demi susunya. Tidaklah pantas untuk menganggap negeri ini sebagai tempat kemana orang berdatangan hanya untuk memperoleh keuntungan. Dan sekarang sudah tidak pada tempatnya lagi bahwa penduduknya, terutama anak negerinya sendiri, tidak mempunyai hak turut berbicara dalam soal-soal pemerintahan yang mengatur nasib mereka. Nah, jadi apa artinya? Termasuk di dalam itu ya, pengelolaan energi, itu ada faktor geopolitik. Geopolitik di situ ada geopolitik, ada geostrategis, di mana ada pertarungan kepentingan berbagai negara. Kalau energi fosil atau dari minyak BBM gitu ya, kemudian batu bara dan juga
energi terbarukan sekarang, dua-duanya itu sama-sama di belakangnya itu ada geopolitik. Ya. Saya tidak akan membahas ini secara dalam, mungkin di lain kesempatan. Saya pernah menyampaikan ini di Kuala Lumpur, tapi karena waktu ya, saya skip saja. Saya ingin membawa kepada kita bahwa sebenarnya nilai-nilai Islamnya itu sudah jelas, ya, berlaku di mana saja. Tetapi yang lebih menantang bagi kita, bagaimana kita kawal ini, advokasinya, sampai juga bersama-sama supaya kita menjaga objektifikasi nilai-nilai Islam itu terjadi di negeri kita, ya. Tapi perjuangan itu tidak mudah. Pernah lihat ini kawan-kawan ya. Bukan hanya energi, tapi dia hampir di semua bidang. Ini ada berita, pernah dengar ini? Pesawat N250 adalah mahakarya Presiden ketiga Indonesia B.J. Habibie. Dirintis sejak tahun 1986, N250 menjadi produk pesawat perdana yang diproduksi Indonesia. Nah, ini pesawat ini kan pernah bisa membuat, tetapi akhirnya kan inilah pesawat N250 mahakarya almarhum Presiden ketiga Indonesia B.J. Habibie. Pesawat yang diberi nama Gatot Kaca ini menjadi tonggak sejarah pembuatan pesawat oleh anak bangsa. Dirintis sejak tahun 1986, butuh 9 tahun untuk mewujudkan mimpi Indonesia memiliki pesawat terbang sendiri. Dan momen bersejarah itu hadir pada bulan Agustus 1995, saat untuk pertama kalinya pesawat N250 mengangkasa secara resmi. Hal ini sekaligus menjadi kado ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-50 tahun. Tak hanya menjadi kebanggaan bangsa, N250 juga menjadi idola di beberapa airshow dunia. Salah satunya di Le Beau, Prancis, airshow tahun 1997. Mengusung teknologi fly-by-wire, N250 Gatot Kaca. Udah, saya nggak akan lanjutkan ini ya. Tapi intinya, ini kan sekarang masuk museum. Masuk museum, tidak diproduksi, tidak didukung, tidak apa. Karena apa? Karena pesawat N2 tekanan asing seperti ini. Tekanan asing di mana Indonesia kemudian dilarang untuk melanjutkan proyek itu, ya kan? Nah ini kawan-kawan sekalian. Nah ini saya terakhir yang tentang energi ya. Saya yang tentang energi mau sampaikan ini. Ini ada satu video yang menarik. Mungkin kawan-kawan bisa lihat ini. Misalnya. Ini terakhir yang tentang energi ya. Mana? Ini sudah terdengar belum? Sudah terdengar, Prof. Ini adalah geopolitik tentang energi. Bagaimana nilai-nilai Islam yang kita yakini itu mendapatkan tantangan dari mereka-mereka. Dan ini bukan hanya dari asing ya, tapi dari luar, di dalam ada mereka-mereka yang diajak kerjasama. Ini contohnya adalah orang yang sudah bertobat, yaitu John Perkin itu dulu adalah seorang dari Amerika yang ditugaskan ke Indonesia dan negara-negara dunia ketiga agar mereka tunduk dengan kebijakan Amerika termasuk di bidang energi. Dan tugas pertama dia di Indonesia. Lalu dia belakangan tobat, ya, lalu menceritakan pengalamannya supaya itu tidak dilanjutkan karena dia tobat. Nah ini contoh pertobatan dia, coba kita dengarkan ya. Countries with resources our corporations covet like oil. I'd arrange a huge loan to those countries from the World Bank or sister organizations, but the money wouldn't actually go to the country. It would go to our corporations, Bechtel, Halliburton, Brown and Root, familiar names, to build big infrastructure projects in those countries and incidentally make huge profits in the process. They'd build power plants and industrial parks, things that would benefit a few wealthy families in the country, the ones that own the industries. But the majority of the people would suffer. They would be left holding a huge debt they couldn't repay. So we'd go back and say, since you can't pay your debt, sell your resource, oil or whatever, real cheap to our corporations. Privatize. Sell your utilities, your schools, your jails, everything like that to our corporations. And Claudine also told me that if the leaders of these countries refused my offer, people she called jackals would be right behind me. I didn't actually carry a gun, but the jackals did. My first assignment was in Indonesia, a country that had just ended a terrible civil war where more than 1 million people had been killed. It had a terrifying reputation.
And I have to admit that when I arrived in Jakarta, knowing I'd be there for about 3 years, my knees were shaking pretty bad. My stomach was filled with fluttering butterflies. I had no idea what I was supposed to do. I was a very young man. I just knew that I was expected to produce a report that would convince the Indonesian government to build an extremely expensive electrical system, hiring our corporations to do it. Claudine had made it sound simple, even kind of James Bondishly romantic. But now I'm struck by reality, and I felt naive, ill-prepared, vulnerable. Fortunately for me, the winner of the Civil War, President Suharto, who was actually a dictator, wanted the projects that I was offering, and he also wanted CIA and Pentagon protection. And so every time I stumbled, and I stumbled often, somebody was there to pick me up. A government official would appear with an incredible report that would indicate beyond any shadow of a doubt that electricity was all the country needed to take off to huge growth. A Harvard-trained mathematician showed up with a mathematical formula that proved that if they just built this electrical system, everything would be fine. In the end, I produced a report that forecasts the need for electricity at an unheard of annual rate of 19%. Indonesia got its loan. Our corporations made lots of money, and I was promoted from economist to chief economist. It was quite a lesson. At that time, the Cold War was in... Oke, saya kira itu sudah sangat jelas ya. Sudah sangat jelas bahwa sebenarnya nilai-nilai ini sama. Jadi kita penting untuk mendalami nilai-nilai itu, tapi juga penting supaya jangan hanya mengaji aja lalu tiba-tiba listriknya dikelola oleh orang asing semuanya. Makanya saya itu punya program juga ya dengan Mbak Lisa tempo hari agar kemampuan dalam negeri ini termasuk kemampuan pendanaan mulai wakaf, ya, blended financing atau memobilisasi kemampuan kita. Contohnya misalnya begini. Agar nilai-nilai Islam itu makin membumi, ya kan, termasuk dalam bidang pendanaan wakaf misalnya. Kalau ada pembangunan energi seperti yang sering beritanya rame itu misalnya di pembangkit listrik tenaga surya yang diresmikan, yang mengapung itu, yang di Cirata, ya kan? Itu modalnya kurang lebih 2 triliun. Ya, dan kalau 50% itu PLN, 50% pihak investor. Tapi ini sekarang investornya asing. Kalau cuma 1 triliun yang itu berarti kan sebenarnya dana wakaf uang itu tersedia kalau dimobilisasi. Apalagi kampus-kampus di dalam negeri sekarang pada BHMN diminta mencari dana sendiri, lalu mereka membuat dana abadi dan yang lain-lain. Nah itu bisnisnya dilindungi dan keuntungannya dijamin. Seperti Amerika itu keuntungannya dijamin kalau perusahaan Amerika kemudian kontrak di Indonesia dengan PLN. Bahkan sekarang ini praktek-praktek yang ada untuk kontrak-kontrak dengan PLN ya banyak praktek di mana PLN itu bisa ditugasi membeli listrik lebih mahal daripada PLN menjual kepada rakyat ya kepada ya jadi PLN itu sengaja dibuat rugi. Nah sementara kita ingin cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan sebesar-besar keuntungan korporasi, apalagi dengan kepentingan asing yang seperti ini, atau mereka-mereka yang mengatasnamakan energi terbarukan, mengatasnamakan emisi karbon, lalu berselancar dalam persoalan ini demi untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Kita tidak menafikan pentingnya bahwa transisi energi itu penting dalam pengertian penggunaan energi terbarukan. Tapi gunakanlah penggunaan energi terbarukan itu sekaligus untuk peningkatan ekonomi masyarakat kita, sehingga kemakmuran dan pemanfaatannya ini kepada bangsa kita, ya, kepada bangsa dan umat kita, sehingga kita tidak kalah strategi dengan dengan India atau Cina yang memberi kesempatan kepada warganya dengan adanya transisi energi itu
perusahaan-perusahaan tidak harus menjadi perusahaan yang raksasa untuk bisa masuk sektor energi seperti minyak dan gas, tapi perusahaan menengah sekalipun itu bisa terlibat di dalam penyediaan energi. Saya kira itu mudah-mudahan mohon maaf ini saya tidak dari sisi ilmunya ya. Sekali lagi saya bukan ulama. Nah, mohon maaf. Tapi mudah-mudahan untuk aplikasinya ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Jazakillah khair. Jazakumullah khair atas penyampaian materinya kepada Prof. Insinyur Mukhtasar, Master of Engineering, Doctor of Philosophy. Semoga penyampaian materi ini dapat menambah wawasan kita semua dan mengenai pengelolaan energi dan menambah iman Islam kita. Selanjutnya akan langsung saja kepada selanjutnya langsung kepada sesi tanya selanjutnya langsung ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Atau Ini udah ada Mbak yang resen. ya bisa resen juga. Oke, untuk saudara Fadilah, saudari Fadilah Rizkayanti, boleh di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Fadila dari mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi Islam FEB UI. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih pada Prof. Muhtasor karena sudah mengingatkan kita untuk kembali lagi ke nilai-nilai kebangsaan yang sudah dibuat oleh founding fathers kita. Pertanyaan saya, kan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, ayat 2 disebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, kalau menurut Prof. Muhtasor, berarti itu bentuknya monopoli atau gimana? Soalnya kan ada sekelompok orang liberalis itu yang atau kapitalis yang mikirnya kalau monopoli itu kurang bagus kan gitu pengelolaannya begitu. Terima kasih. Halo, tes. Ini langsung atau gimana? Boleh Pak langsung. Boleh. Oke, ya. Terima kasih ya. Baik. Yang menguasai hajat hidup orang banyak itu yang terkait dengan ketahanan negara. Ya, ketahanan nasional. Apa yang dimaksud ketahanan nasional? Ketahanan nasional itu adalah suatu kondisi bangsa kita ini, meskipun keadaannya bagaimanapun, bangsa kita tetap eksis dan bisa melanjutkan mencapai tujuannya. Jadi istilahnya Indonesia ini umurnya jadi panjang. Tapi yang namanya Indonesia itu, Mbak Fadila, itu bukan gedungnya, bukan jalannya. Jalan Pegangsaan Timur itu sebelum Indonesia merdeka sudah ada. Ya kan? Jalan-jalan di Jakarta itu sudah ada sejak dulu. Orangnya juga ada yang sebelum Indonesia merdeka sampai merdeka orangnya ada, masih ada. Jadi yang menjadi Indonesia itu adalah aturannya, kesepakatannya sesuai dengan waktu Indonesia didirikan, yaitu apa? Agar Indonesia bisa mengelola negerinya itu, kemudian untuk kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Nah, untuk itulah kemudian dibuat aturan-aturan termasuk tadi bumi cabang-cabang produksi yang penting. Yang penting, tapi yang penting bagi negara itu bisa berubah menurut waktu. Dulu yang namanya percetakan itu penting sekali. Ya, maka ada BUMN yang ditugasi untuk membuat percetakan buku. Tapi dalam perkembangan teknologi dan seterusnya, karena kemudian juga ketergantungan terhadap ketahanan nasionalnya itu mulai bisa
dibedakan dengan dulu gitu ya. Maka kemudian itu dilepas dari BUMN. Tapi kalau energi, bayangkan ya, yang penting-penting itu energi dan seterusnya ini. Katakanlah misalnya telekomunikasi. Oke? Telekomunikasi, cabang produksi yang penting telekomunikasi. Kalau telekomunikasi itu dengan alasan nanti Elon Musk bikin Starlink, ya, lalu data-data semuanya dibawa Starlink. Terus data negara, misalnya rapat kabinet, ya kan, rapat antar negara, data-data intelijen, yang punya siapa? Akhirnya negara ini tidak bisa mengurusi urusannya sendiri karena tidak bisa melindungi kepentingannya sendiri, gitu. Akhirnya namanya ketahanan nasional itu tidak terjadi. Akhirnya agenda asing mudah sekali untuk mendikte kepentingan kita. Nah, itu namanya adalah cabang produksi yang penting sekali, strategis. Apalagi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi kalau kemudian menghadap hajat hidup orang banyak, ini satu contoh ya, yang ditanyakan tadi. Itu ada satu kawasan ya, yang dulu itu diuji coba. Swasta boleh mendirikan PLN. Apa kayak PLN, bukan mendirikan PLN, mendirikan kegiatan yang mirip PLN untuk satu kawasan. Lalu kemudian di wilayah itu akhirnya nggak bisa dikelola dengan baik dan bahkan kemudian dikelola dengan baik dalam pengertian begini, yang mengontrol harga itu nggak ada. Kalau misalnya harga listrik ini dikuasai oleh swasta, murni swasta. Lalu dengan alasan tidak boleh monopoli, lalu nyatanya swasta itu mana sih yang tidak katanya nggak monopoli, tapi akhirnya kan mereka bikin kartel, ya kan, bersepakat satu dengan yang lain, dan kemudian harga bisa naik. Kalau sudah negara tidak punya kewenangan untuk mengelola itu, nanti semuanya akan ada di swasta. Coba perhatikan sekarang, ketika Garuda mulai digantikan oleh apa sekarang? Yang warnanya merah-merah itu. Oke? Di bandara yang warnanya merah-merah itu. Dulu harganya murah. Ya alasannya murah, sekarang rame. Coba sekarang kalau itu yang warna merah itu naik harga. Sekarang kan naik harga itu tiketnya kan? Tiketnya mahal-mahal kok. Siapa yang bisa protes kayak begitu? Ada yang bisa protes. Ya. Tapi kalau penerbangan dalam negeri mungkin masih ada alternatif ya, masih alternatif. Yang jadi masalah itu kalau sudah dibuat tidak ada alternatif, lalu tergantung swasta, lalu swastanya ada asing, di mana kepentingan nasional? Nah, itu yang pertama. Monopoli. Monopoli itu apa boleh apa tidak boleh? Monopoli ada yang nggak bagus, ada yang juga bagus. Kalau negara itu nggak ada monopoli, asing boleh jadi presiden gimana? Ya, ekonomi juga begitu. Ada ekonomi, ini tidak semuanya. Hanya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ya, listrik, ya. Misalnya kalau air lalu dikuasai oleh asing gimana? Air dibuka oleh asing, lalu kesulitan kita harganya dan seterusnya, itu kaitannya dengan hajat hidup orang banyak. Kalau kepentingan politik misalnya perang, ya ini perang. Kalau sudah perang kayak sekarang ada perang antara Rusia, Ukraina, ada perang antara Israel dan Palestina. Lalu Indonesia tidak menguasai bidang-bidang yang hajat hidup orang banyak. Lalu dikuasai oleh perusahaan. Perusahaannya ikut Amerika atau ikut Israel misalnya. Itu terus gimana nasibnya? Ya. Jadi ada hal-hal monopoli itu penting. Kalau rumah tangga nggak boleh dimonopoli, gimana? Ya harus ada. Pokoknya di dalam kehidupan bernegara itu konsepnya memang ada yang dimonopoli memang. Menurut undang-undang harus dimonopoli. Tapi yang terpenting adalah monopolinya ya itu oleh negara dan negaranya dikelola melalui aturan yang ada. Ya. Kalau dikatakan, kalau swasta menjadi lebih baik. Ya, kalau teorinya kan gini, teori ekonominya begini. Teori ekonomi ya, itu kalau swasta pemainnya banyak menjadi lebih baik, ya. Tapi di dalam kenyataannya
teori ekonomi itu kan tidak sepenuhnya berjalan karena dalam teori ekonomi namanya permintaan dan penawaran. Ini saya yang bicara bukan orang ekonomi ya, ini yang bicara orang teknik. Dalam ilmu ekonomi permintaan dan penawaran itu kan seperti kalau orang teknik bicara gas ideal ya. P kali V sama dengan N kali R kali T. Itu hanya di teori, kenyataannya itu tidak ada. Kenyataannya itu gas real. Permintaan dan penawaran di dalam dunia yang ideal terjadi. Tapi kalau dalam kenyataan kan ada orang nimbun, ada orang menyelundupkan, ada orang kong kali kong, ada oligarki, bahwa yang membuat peraturan bersekongkol dengan yang membuat perusahaan, ya kan? Nah, ya kalau kayak begitu situasinya, itu yang namanya jargon-jargon eh, monopoli yang nggak bagus, jargon-jargon ini dimanfaatkan untuk apa namanya, secara teori, tapi pada kenyataannya dipakai untuk tadi apa namanya, berbisnis atau untuk mendapatkan keuntungan bisnisnya. Nah, saya termasuk orang yang berpandangan ya justru harus dikuasai negara. Harus dikuasai negara. Kalau nggak dikuasai negara, kalau kaya jadi rakyat kecil pada kebanyakan, kalau dikuasai asing sama dikuasai negara, gimana? Kan saya senang dikuasai negara dibanding dikuasai asing. Misalnya asingnya 10, tapi asing semua. Ya kan? Nah, swastanya cuma kepanjangan tangan dari asing. Kan kalau di Indonesia kan banyak perusahaan swasta. Tapi biasanya kan kepanjangan tangan dari asing. Ya kan? Kepanjangan tangan dari asing. Atau kalau dapat proyek, terus proyeknya dikasihkan di asing. Yang membiayai asing. Apalagi di tempat kita juga banyak orang-orang yang suka seperti itu. Nah, jadi menurut saya ya monopoli dikuasai negara. Ya kalau negara yang monopoli boleh. Yang nggak boleh monopoli itu swasta. Ya, nah swasta sekarang kan ada yang praktiknya monopoli. Buktinya adalah bidang-bidang tertentu pemainnya itu hanya sedikit orang itu aja, namanya kartel. Ya kan, misalnya kalau kalau kita bicara tentang eh, bisnis online misalnya, itu pemainnya kan ya itu aja toh, ya kan? Meskipun itu tidak ada monopoli, dikatakan itu fair gitu. Padahal kita juga akan sulit untuk bisa masuk di sana, ya kan? Nah, menurut saya dikuasai negara, disebut monopoli tidak apa-apa, mau namanya dikuasai negara. Misalnya Kementerian Sosial ya dikuasai negara, ini urusannya sudah melindungi kepentingan umum. Jadi kepentingan umum. Kalau semua diswastakan, ya nanti lama-lama ini bandara diswastakan, nanti terus imigrasi gimana, orang keluar masuk gimana, ya kan? Bandara itu mestinya dikuasai negara kalau bandara. Karena dia tempat keluar masuknya imigrasi dan yang lain-lain. Itu contohnya, ya kan? Pokoknya yang penting pitungnya aja. Nah, kalau menurut Bung Hatta, ini bukan menurut saya ya, menurut Bung Hatta, yang menguasai hajat hidup orang banyak ini adalah negara. Lalu koperasi itu dikembangkan oleh masyarakat pada umumnya, yang kecil-kecil itu di koperasi, maka di antara keduanya itu masih banyak sekali ladang-ladang usaha yang bisa dikelola oleh swasta, cabang-cabang swasta. Jadi bukan berarti swasta tidak boleh bekerja di energi, tetapi boleh, tetapi bukan pada penguasaannya. Contohnya misalnya menjadi vendor PLN boleh, menjadi vendor Pertamina boleh gitu ya. Tetapi pengelolaan, penguasaan ada di negara. Itu yang saya kira penting sekali ya. Nanti kalau enggak bahaya ya. Negara ini bahaya kalau listriknya misalnya tiba-tiba swasta, terus swastanya diakuisisi oleh negara sebelah. Ya, sudah selesai urusan kita, Pak. Ya. Nah, orang yang biasa bicara seperti tadi, itu dia tidak menguasai konsep kenegaraan seperti ini. Kecuali negara kita sepakati sebagai negara yang liberal, lalu negara yang penting kita berwarga negara banyak. Jadi kita boleh warga negara apa saja. Jadi dunia ini satu negara, gitu. Negara satu aja, nggak ada paspor. Ya sudah, pokoknya satu negara, satu dunia, satu pemerintahan, nggak masalah. Nah, itu lain soal. Tapi kita bersepakat dalam negara Republik Indonesia.
Gitu. Gitu ya, saya kira gitu Mbak Fatila ya. Apakah sudah jelas untuk Mbak Fadila? Sudah. Baik, terima kasih, Prof. Sama-sama. Prof, sebelum kita lanjut pada sesi berikutnya, kami ingin menanyakan apakah Prof berkenan untuk acara ini sampai pukul 17.30? Boleh, boleh. Oke, kalau Sekarang jam gitu kurang berapa? Kurang berapa menit? sekarang 17.21, Prof. Oke, ya. Hmm. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya, jika ada yang ingin bertanya bisa raise hand atau eh, berikan di kolom chat box. Saya boleh tanya Mbak Putri? Oh, boleh? Ya, Boleh, Mbak. Silakan. ya, jazakallah khair, Prof. Mutasar. Nih, Masya Allah, sore-sore ini ya, apa, bikin semangat gitu dari materi yang disampaikan. Tadi Prof sebenarnya nyambung yang pertanyaannya Fadila yang bahwa negara sebenarnya boleh-boleh aja gitu ya, monopoli gitu. Dan sebenarnya kalau ngelihat praktek Islam dulu kan juga sebagian mungkin dikelola oleh negara gitu. Nah, pertanyaannya Prof, kalau misalkan kayak tadi yang petanya yang Prof sampaikan itu kan sebenarnya kalau di secara secara apa ya, kepemilikan kesannya kayak masih negara gitu, tapi ada kerjasama dengan pihak lain tadi sehingga ada apa ya, secara mungkin pelaksanaannya ya ada pihak-pihak asing juga yang bekerja sama dengan negara. Nah itu kayak misalkan skema production sharing kontrak itu sebenarnya kalau menurut Prof Mutasor apakah memang sudah baik gitu ya? Maksudnya itu sudah aman atau sebenarnya ada mekanisme yang lebih baik gitu dalam tataran ketika negara itu nggak bisa handle semua, dia bisa kerjasama tapi batasannya seperti apa gitu, Prof? Oke. Eh, terima kasih. Saya mau share ya. Ini kalimatnya Bung Hatta. Eh, Ini nih. Ini kelihatan tulisannya Iya, ini gambarnya Bung Hatta. kelihatan. Jadi kalau Bung Karno kalimatnya begini. Ini orang-orang lama yang nggak relevan bagi orang-orang yang tadi ya. Eh, Kalau Bung Karno itu kenceng sekali nih ya. Biarlah kekayaan alam kita tersimpan sampai nanti putra-putra bangsa ini mampu mengolahnya sendiri. Oh, luar biasa. Nah, tapi kalau Bung Hatta itu agak lebih fleksibel menjawab pertanyaannya Mbak Lisa tadi. Menurut beliau adalah bahwa dalam pembangunan negara dan masyarakat itu, ya, itu apabila bagian tenaga nasional, jadi SDM nasional, tenaga nasional, talenta nasional, dan kapital, jadi keuangan dan seterusnya, yang nasional, itu makin lama harus makin besar. Bantuan tenaga asing dan kapital asing sesudah sampai tahap tertentu, makin lama makin berkurang. Nah, artinya apa? Kerjasama PSC, Production Countering PSC, Production eh, Sharing Contract. Itu boleh dan itu termasuk yang dicetuskan oleh Bung Karno. Jadi waktu dulu ada istilah seperti orang mengelola sawah. Kita punya sawah, punyanya kita, lalu ada orang yang mengolah. Nanti hasilnya dibagi. Sama, minyak dan gas yang seperti itu. Nah, dalam konteks apa namanya dikelola oleh negara, itu negara punya namanya kewenangan di dalam menyusun kebijakan, kewenangan untuk melakukan pengurusan, kewenangan untuk melakukan pengawasan, termasuk kewenangan di dalam mengelola, mengurus mengelola ya. Nah, di dalam konteks bisa berwenang mengelola itu, terutama dalam pengelolaan ekonomi, dia negara bisa menunjuk pihak lain. Nah, tetapi cara negara itu dalam konteks ini kemudian menjadikan Pertamina sebagai BUMN, kalau dulu konteks minyak ya,
Pertamina sebagai badan usaha milik negara, jadi Pertaminanya milik negara. Lalu kekayaan alam tadi dari kekuasaannya pemerintah, kekuasaannya negara, Pertamina diberi kuasa untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Lalu Pertamina yang bekerja sama dengan asing, gitu. Jangan negara yang bekerja sama dengan perusahaan, itu nggak level. Negara itu dengan negara, perusahaan dengan perusahaan. Tetapi perusahaan di dalam negeri ini, BUMN-nya, itu milik negara. Dikuasakan oleh negara untuk mengelola wilayah kerja minyak itu. Nah, wilayah kerjanya kemudian bisa kerjasama dengan asing. Sehingga karena kontraknya itu antara Pertamina dengan misalnya perusahaan asing seperti Petronas atau Chevron atau yang itu sama-sama perusahaan ngerti tentang bisnis, kemudian bisa menjual dan seterusnya. Kalau dulu di Undang-Undang 2001, itu konsep tadi diubah di Undang-Undang 2001. Yang kontrak itu BP Migas yang bukan perusahaan. Akibatnya bagian negara, migas yang milik negara, BP Migas itu untuk menjual saja tidak bisa karena dia bukan perusahaan. Untuk menjualkan bagiannya BP Migas, dia harus nunjuk perusahaan lain. Dan itulah praktek-praktek korupsi itu terjadi luar biasa. Ya. Nah, kemudian itu BP Migas dibubarkan, sekarang gantinya BP Migas. SKK Migas. Ya. Nah, karena ini masalah revisinya itu belum jadi. Jadi seandainya itu antara bisnis to bisnis itu terjadi. Nah, konsep yang ada di Indonesia yang bagus dulu, yang dulu ya, sebelum di 2001 itu tadi, itu diikuti oleh Malaysia. Maka Malaysia di bidang itu kemudian konsisten. Ternyata perusahaan Malaysia yang namanya Petronas itu sekarang kayaknya lebih moncer tuh ya. Lebih moncer itu Petronas. Jadi Petronas itu nyontoh Pertamina yang dulu tapi terus berhasil baik, nggak diubah-ubah. Indonesia diubah-ubah nggak karu-karuan itu sejak 2001. Itu loh. Jadi konsep yang dikuasai negara itu ada di Malaysia sekarang ini. Ya, dikuasai negara itu oleh idenya dari Indonesia. Malaysia merdekanya belakangan, nyontoh Indonesia, tapi yang nyontoh lebih pinter daripada yang dicontoh ini akhirnya. Nah, gitu. Jadi Petronas itu sebenarnya udah berhasil di situ. Jadi boleh ya, tadi PSCT, Production Sharing Contract itu bagus. Cuma tadi caranya yang melakukan itu bukan negara dengan perusahaan, perusahaan dengan perusahaan. Sehingga pengelolaan ekonomi, kekuasaan negara tadi dilimpahkan kuasanya kepada BUMN. Dan itu miliknya negara. Yang jadi masalah kemudian di Indonesia, yang tadinya milik negara, diatur-atur menjadi anak perusahaan, lalu anak perusahaan BUMN dikategorikan bukan BUMN. Ya kan? Repot kan? Dulu kan pernah ada itu. BUMN itu milik negara. Tapi kalau anak perusahaan BUMN, bukan BUMN. Apalagi cucunya, apalagi cicitnya. Nah, ini rusak, sudah negara ini rusak. Karena itu ayo dikembalikan, dikawal. Karena itu butuh advokasi dari kita semua. Saya kira gitu ya. Saya mohon maaf ini di tempat saya kayaknya sudah azan ini. Ya, izin. Baik, Prof. Kalau begitu kita akhiri saja webinar hari ini ya, Prof ya. Tapi sebelum kita mengakhiri, saya akan sedikit mengambil rangkuman atas webinar hari ini. Dan merupakan statement dari Prof. Muhtasor. Indonesia terbentuk atas aturan kesepakatan waktu Indonesia sebagai negara didirikan agar masyarakat sejahtera. Sehingga aturan-aturan turunannya dan implementasi dan prakteknya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, tibalah di penghujung acara, saya Putri Silaturahmi selaku moderator dan tim Ghazali Project Indonesia selaku panitia acara. Memohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja.
Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, semoga dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Selanjutnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima Jazakallah kasih khair. kawan-kawan. Terima kasih Prof. Terima kasih. Mutasor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat, Prof. Salam. Terima Prof. kasih semuanya.